Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sobat CPNS, ruang diskusi inspiratif yang membahas nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Halo Sobat CPNS, perkenalkan saya Rafika Erza selaku host pada podcast kali ini bersama teman saya dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke, terima kasih Kak Elsa. Perkenalkan, nama saya Sulika dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi hari ini kita bakal ngobrol soal tema yang relevan dan trending, khususnya kita yang sedang melaksanakan latsar. Betul banget, apa tuh Kak? Mau tahu nggak judulnya ini? Mau tahu dong. Mau tahu banget atau mau tahu? Ya. Mau tahu banget. Oke, jadi judulnya itu tentang visualisasi bangsa yang dapat mengukur pemahaman dan kesadaran, aktualisasi sikap perilaku bela negara. Wah, Sobat CPNS, dari judulnya aja udah keren banget dan menunjukkan sikap perilaku bela negara nih. Nah, Kak Sul, sebelum kita perkenalan sama narasumber kita yang kece-kece dan keren-keren, kira-kira ada pantun nggak nih dari Kak Sul untuk menyapa Sobat CPNS di rumah? Ada dong. Pantunnya udah saya siapkan dari jauh-jauh hari, bahkan belum jadi PNS pun pantunnya sudah siap. Luar biasa. Penasaran nih, apa tuh pantunnya? Oke, jadi pantunnya gini. Tapi kalau saya nih. Oh iya, baru saya biar kita semua bilang saya. Oke, semua ya, kalau saya. Burung elang terbang tinggi. Cakep. Tinggal sejenak di dahan cemara. Cakep. Latsar CPNS bukan sekedar pematas diri. Cakep. Di awal pengabdian untuk negara. Wih, luar biasa. Jadi tadi dibahas kalau latsar CPNS itu bukan untuk formalitas diri, betul ya? Betul. Nah, maksudnya apa tuh? Harus dijelasin nih. Iya boleh, biar sama di rumah juga tahu nih. Oke, jadi maksudnya kenapa CPNS itu bukan hanya sekedar formalitas diri. Jadi kita nih sebagai CPNS harus mampu menunjukkan sikap perilaku yang baik, khususnya dalam pelayanan. Sikap-sikap integritas, pelayanan kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pengabdian kita terhadap masyarakat ini. Jadi Elsa, kenapa latsar CPNS itu bukan hanya sekedar formalitas diri? Kita ini sebagai CPNS dalam proses latsar kali ini kita harus mampu menunjukkan profesionalisme dan sikap kerja kita sebagai ASN yang mampu menjadi ASN yang betul-betul dapat menjadi tulang punggung pemerintah dalam menyampaikan aspirasi kepada masyarakat, khususnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah nih, agar kita sebagai ASN mampu menjadi ASN yang berakhlak, berintegritas, ataupun menjadi ASN yang mampu menjadi pelayan yang baik untuk masyarakat. Oke, amin. Jadi ASN itu bisa jadi contoh lah ya untuk masyarakat, dan kita juga melayani tentunya masyarakat juga ya Kak. Iya, betul sekali Kak. Oke, gimana selanjutnya nih Kak? Kita langsung perkenalan aja ke narasumber kita yang udah siap dari tadi nih. Ya nih, kita ada 3 narasumber nih. Iya. Duanya cantik, satunya ganteng nih. Oh, berarti nggak ganteng sendiri ya? Ya, Ada yang temani. Oke. Oke, mungkin kita langsung saja mungkin ke narasumber yang pertama. Ini dimulai dari Kak Hardi. Oke, halo Sobat CPNS. Saya Hardi Satsunwijaya dari Dinas Sumber Daya dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke, salam kenal Kak Hardi. Ya, Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk jadi narasumber di podcast kali ini. Sama-sama. Nah, selanjutnya kita ke narasumber yang kedua, yaitu ada Kak Zahira ya. Halo Kak Zahira, boleh perkenalan ke Sobat CPNS di rumah? Boleh. Halo Sobat CPNS, perkenalkan nama saya Zahira. Saya dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu, Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih Kaisa. Oke, terima kasih Kak Nur Zahira. Oke, selanjutnya mungkin kita ke narasumber kita yang ketiga ya, Sobat CPNS. Narasumber kita yang ketiga ini mewakili anak muda nih, masih muda, cantik, dan berwawasan luas. Mungkin langsung saja ya Kak Fira. Halo Sobat CPNS, perkenalkan nama saya Fira Reski Fajriyati Rahman, biasa dipanggil Fira. Saya CPNS dari Sekretariat Daerah Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Oke, salam kenal Kak Fira. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk jadi narasumber hari ini. Nah, Sobat CPNS, kita
kita udah kenalan sama ketiga narasumber kita yang kece-kece dan keren-keren yang mencerminkan ASN muda. Nah, lanjut nih Kak, kita masuk ke segmen yang pertama. Oke Kak Esra, mungkin kita lanjut aja ya ke pertanyaan di sesi pertama. Iya. Untuk sesi pertama, saya akan bertanya sama Kak Habib tentang masalah konsep dan makna visualisasi bangsa. Nah, timbul pertanyaan nih Kak Habib, apa sih yang dimaksud dengan visualisasi bangsa dalam konteks bela negara? Oke, dalam konteks visualisasi bangsa ya, menurut saya itu visual, menggambarkan visualisasi bangsa. Jadi kita itu menggambarkan sebuah bangsa dari sikap kita berlaku dalam sehari-hari. Misalkan dalam hal-hal tindakan, bertanggung jawab, toleransi, taat hukum, mungkin itu salah satu visualisasi kita menggambarkan tentang bela negara sebagai warga negara. Ya. Oke, gitu. Berarti Kak Abdi, visualisasi ini semacam kayak cermin gitu ya, Ya. melihat sejauh mana sih kesadaran bela negara kita terutama sebagai masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya nih, kita ingin tahu terkait dari sisi praktik bagaimana aktualisasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita mendengar dari narasumber kita yang kedua dari Kak Zahira ya. Nah, gimana tuh Kak? Jadi menurut saya sebagai ASN bela negara dapat ditunjukkan melalui integritas diri, disiplin bekerja, terus pelayanan yang baik, dan juga tidak menyalahgunakan wewenang yang ada. Hal tersebut merupakan hal-hal kecil yang sesungguhnya memiliki dampak besar. Wah, luar biasa, menarik nih. Jadi bela negara itu bukan cuma soal angkat senjata ya. Tepat sekali. Oke, menarik sekali Kak menurut saya. Jadi bela negara itu bukan cuma soal angkat senjata ya, Ya, tetapi bagaimana integritas, disiplin kerja, pelayanan yang adil itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ini ya. ya tepat sekali. Justru saat kita bekerja dengan jujur dan profesional itu, sesungguhnya itu sudah menunjukkan upaya bela negara sebagai ASN. Menarik sekali ya. Oke, mungkin dari sudut pandang anak muda nih, saya mau bertanya ke Kak Vira. Kak Vira dari perspektif generasi muda, bela negara itu seperti apa sih? Kalau menurut saya untuk anak muda itu sebenarnya hal simpel yang ada dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak mudah makan hoax, kemudian bijak dalam bermedia sosial, saling menjaga persatuan, kemudian berpikir kritis tapi tetap sopan ya. Intinya bagaimana kita menjadi warga negara yang saling peduli tentang masa depan negara dan kemajuan negara Indonesia. Nah, Kak Vira, kalau boleh satu contoh konkret nih dalam kehidupan sehari-hari apa sih? Contohnya itu seperti kita belajar lintas budaya, dan karena dari situ kita dapat mempelajari rasa solidaritas dan rasa cinta tanah air. Menurut saya itu sih contoh yang paling pas. Oke. Jadi Kak Sul, kesimpulan dari podcast kita kali ini mungkin bisa disimpulkan. Iya, menarik ya pembahasan dari tiga narasumber kita nih. Dari diskusi kita sampai saat ini, yang bisa saya simpulkan bahwa visualisasi bangsa itu bisa terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga menjadi sangat kuat ketika kesadaran kolektif dan bukan menjadi paksaan dari pribadi masing-masing. Nah, mungkin itu kalau dari saya. Kalau dari Gaisa gimana? Kalau dari saya sih ya setuju, karena kita sebagai warga negara ya sebenarnya kayak ya dituntut sih untuk membela negara kita, terlebih dicerminkan melalui hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Betul kayak saya. Jadi sebenarnya aktualisasi dari bela negara khususnya kita CPNS bisa dimulai dari hal-hal kecil dari diri sendiri, tapi konsisten nih. Ya. Kalau anak muda bergerak, dampaknya luar biasa. Khususnya untuk anak-anak Gen Z sekarang kan rata-rata CPNS ini Gen Z ya. Iya, Gen Z. Gen Z ya. Ya, Gen Z. kita Gen Z ini apalagi dengan adanya sosial media tuh kan. Ya, betul. Bisa memperluas. Jadi memberikan contohnya kayak lebih mudah Betul. di-share ke sosial media gitu ya Kak. Oke. Mungkin
kita sampai di sini saja ya. Iya. Kita mau ngucapin terima kasih banyak Terima nih kasih banyak. untuk narasumber yang kece-kece. Terima kasih atas sharingnya. Semoga bisa kita berbincang lagi di lain episode. Amin. Oke, sobat CPNS dimanapun berada, mungkin sampai di sini sesi podcast kita kali ini. Sampai jumpa di sesi podcast selanjutnya. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam